Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم البرحة العدل بالمصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأساتذتنا خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر البدني وخصوصا الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وخصوصا الشيخ محمد هاشم بن عشر تبوير وخصوصا الشيخ أساس شمس العالم بن زيد بولد وخصوصا كي عبد الله قاسم ولد وخصوصا كي شمس سوري وخصوصا كي هاجي محمد وأمر بن هيان كي هاجي محمد شري شمس كي هاجي زاد النسر وخصوصا كي هاجي زاد قومين وخصوصا كي هاجي ونفعنا في علوم في الدارين الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah terkhusus buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kebugaran, melaksanakan aktivitas kepada setiap kala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي من الله تعالى قلبه من جل جل وعلا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Ustadz Syariah Bapak Novianto, pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak RW, Bapak RT yang hadir, ibu-ibu jamaah mushola yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim, sekaligus kita mulazamah setiap malam Senin sambil menunggu waktu datangnya Aisyah. Kita bersama-sama tafaqquh fiddin dalam kajian-kajian agama yang selalu disampaikan secara istiqamah oleh para guru-guru kita. Yang mudah-mudahan apa yang selama ini kita lazimkan setiap malam Senin dan juga subuh Ahad, Allah berikan keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam kehidupan kita, dan guru kita senantiasa istiqomah dan sabar dan selalu berikan keberkahan. Dan guru-guru kita yang telah wafat kiranya Allah berikan ampunan segala kekhilafan dan dosanya dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara ibu yang dimuliakan Allah, kita memasuki makalah yang ke-8 bab khumasi, babul khumasi fi maqalati as-saminati. Bab 5 makalah yang ke-8 dari kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi 'ulumihi fid dharain. Wal maqalatu as-saminatu an jumhuril ulama'i rahmatullahi 'alaihim ajma'in anna Allah ta'ala akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Ammal ismu fanadahu bir risalati wa lam yunadihi bil ismi kama nada jami'al anbiya'i misla Adam wa Nuh wa Ibrahim wa ghairihim. Wa ammal jismu fa idza da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika lisa'iril anbiya. Wa ammal 'ata fa'atahu Allahu bila su'alin wa ammal khata'u fadzakarallahu al-'afwa qabla dhanbihi haitsu qala 'afallahu 'anka. Wa amma ridha falam yuradda 'alaihi fidyatahu wala sadaqatahu wala nafaqatahu kama raddaha 'ala sairil anbiya. Tuh makalah yang ke-8 panjang. Wal maqalatu as-saminatu makalah yang ke-8 salapan ya Kang Hadir ya. 8 salapan bukan? 8. Oh, kalau bahasa Sunda salapan. Kalau salapan 9. Oh, udah ganti berarti ya. Ganti ya gimana? Berarti kalau 8 salapan gitu. 8 10 Iya, padahal sebenarnya saya tahu, cuman yang pura-pura nggak tahu. Ngeles baik. Makalah yang ke-8 an jumhuril ulama, dari jumhur ulama. Jumhur ulama itu ulama yang sudah memiliki kapasitas dalam ijtihadnya dan sepakat terkait dengan hukum-hukum yang dipakai oleh umat muslim, ya, seperti Imam Syafi'i baik
ulama hadis maupun ulama ahli fikih ya. Itu namanya jumhur ulama. Udah nggak diragukan lagi kapasitas sanadnya. Banyak ulama yang besar yang ilmu yang masya Allah, tapi memang ada beberapa periwayatannya atau jejak rekamnya yang dalam tanda kutip sedikit ya, yang ada hal-hal yang tidak mengarah kepada kapabilitas keilmuannya. Ayat aksaruhum yakni kebanyakan ulama. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Rahmatullah semoga Allah memberikan rahmat alaihim atas mereka ajma'in sekabeh semuanya. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Akrama telah memuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Nabiyahu, nabinya. Siapa nabinya? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah salah satu Sayyidul Anbiya, bukan salah satu. Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Itu bagian daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Karena enggak semua nabi menjadi pemimpin para nabi. Ya, ada Abul Anbiya, bapaknya para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Itu berbeda dengan Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya ya penghulunya para nabi. Walaupun Nabi Muhammad ya lahir di akhir zaman, artinya nabi terakhir. Tapi Allah muliakan Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khataman nabiyyin. Ya. Tapi kalau ditilik bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah memuliakan Nabi Muhammad dengan nurnya. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan 2000 tahun. Itu nur Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan. Jadi secara senioritas lahiriah itu nabi-nabi terdahulu yang terlahir terlebih dahulu. Tapi secara senioritas hakikiahnya yaitu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nurnya diciptakan terlebih dahulu dibanding nabi-nabi yang lain. Akrama Nabiyahu Muhammad dan Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Muhammad bi khamsi karomatin dengan 5 keramat, dengan 5 kemuliaan. Udah ada yang tahu belum? Belum ya? Kang hidup entos? Enggak. Udah pernah ya? Kalau sudah pernah baiklah kita tutup saja pengajian. Ya. Setahu saya itu kemarin bab kelima makalah yang ke-7 ya. Saya tuh carinya itu ngelihat jejak rekamnya link atau channelnya Asyariah YouTube. Cari Lutfi Mutawali, wah itu Asyari yang nongol tuh. Asyari udah berapaan tuh? Masya Allah ya. 800. Udah 800 ya? Mantap. Muka saya semua itu ya. Sama Kiai Jidan misalnya, tulis Kiai Jidan. Nah Asyari yang nongol ya. Tapi kalau seandainya Ustadz Fahroji sampai keringatnya kebol-bol, nggak ada itu. Biasanya karena emang belum pernah ngisi ntar, kapan-kapan ngisi ntar. Ya. Beliau juga sering ngebadalin saya ya kalau lagi halangan. Ustadz Fahroji, wakil ketua Nahdlatul Ulama Ranting NU Desa Mekarsari. Cuman orangnya aneh. Ya, anehnya apa? KTP-nya atau Setia Dharma, tinggalnya di Desa Mangunjaya,
tapi pengurus NU-nya di Mekarsari itu bingung kan? Itu manusia macam apa itu? Tapi maknanya itu khairun nasi anfa'u linnas. Kepengen jadi manusia yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu keren banget itu. Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan Allah dari Allah, yaitu dengan 5 keramat, 5 kemuliaan, ya 5 kemuliaan. Apa itu yang pertama? Yang pertama, akramahu bil ismi. Allah memuliakannya dengan nama beliau. Dengan nama beliau Muhammadun. Itu Allah muliakan namanya. Salah satu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan. Allah tulis di dinding-dinding surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh namanya, ya, nama. Itu kan nggak ada satu nabi pun yang Allah muliakan namanya kecuali Nabi Muhammad. Ini kan luar biasa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal jism. Ya. Yang kedua, wal jismi. Tubuhnya, badannya, zatnya, ya, zat badannya. Yang ketiga, wal ata, pemberian, anugerah. Yang keempat, wal khata. Wal khata, kekeliruannya. Ya, artinya bukan, ya kalau bahasa anunya itu, bahasa Arabnya itu khata itu kan kesalahan. Cuman kalau Nabi Muhammad kan sudah steril dari hal-hal seperti itu. Tapi ada kekeliruan yang bukan berdasar dari dari zatnya Nabi Muhammad, karena ini hanya sebatas pembelajaran saja. Pembelajarannya apa? Bahwa sesungguhnya Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi laisa kal basyari, bukan sembarang manusia. Maksudnya manusia biasa itu beliau bukan malaikat. Beliau itu bukan malaikat. Beliau itu apalagi sebagai Tuhan, bukan, sama sekali tidak. Tapi beliau manusia biasa, sama seperti kita. Nabi Muhammad sama seperti kita, artinya sama-sama manusia. Kita makan, beliau makan, ya toh. Kita tidur, beliau tidur, ya. Cuman perbedaannya tipis, ya. Nabi Muhammad sedikit tidur, kita kebanyakan tidur. Nabi Muhammad sedikit makan, kita kebanyakan makan. Nabi Muhammad banyak banget sedekahnya, kita sedikit sedekahnya. Nabi Muhammad sedikit sedekah, sedikit sedekah. Kalau kita sedikit sedekahnya. itu sisi persamaan sisi manusianya, ya Pak ya. Nah, itu Nabi Muhammad namanya jisim badaniyahnya itu Allah muliakan, ya. Bahkan di Museum Turki itu bagian min jismin Nabi itu ada rambutnya, ada kalau jubah itu kan pakaiannya. Ini salah satu min a'dha'i Rasulillah, dari salah satu bagian daripada anggota tubuh Nabi Muhammad itu. Salah satu itu adalah rambut, bahkan ada keringat juga. Itu di Museum Turki itu. Ya, bahkan di Indonesia juga ada, ya artefak ya. Artefak. Oh pernah ya, iya. Pernah saya juga mengadakan kerjasama itu dengan lembaga artefak. Nah itu dimuliakan. Bahkan benda-benda yang pernah disentuh dengan jisimnya Nabi itu menjadi mulia, Pak. Benda-benda, tongkat misalnya, mimbar Nabi, ya, bahkan mihrab di Madinah itu, Masjid Nabawi, ya Allah, itu Masya Allah, itu menjadi mulia. Benda-benda yang ditempel sama jasadnya Nabi, apakah itu kaki, apakah itu pernah disentuh tangan oleh Kanjeng Rasul, itu menjadi mulia.
Makanya pantas segala sesuatu yang terhubung oleh Nabi Muhammad itu banyak di antara kita umatnya ini ngalap barokah dari benda-benda bekas peninggalan beliau. Ada terompahnya, saking mulianya beliau. Orang kalau terompah itu kan sendal ya, sendal kan ada di bawah, kita taruh di atas. Gambar terompah Nabi, ada kopiah terompah. Ada pernah lihat ya kopiah gambarnya terompah Nabi itu bentuk kemuliaan. Sekarang kalau Bapak pengen foto sendalnya Pak Eko, kemudian Bapak obras, Bapak bordir taruh di kopiah Bapak, kira-kira mulia orang? Boro-boro. Saking mentang-mentang Pak Eko ketua DKM, wah ini ada sendalnya nih, ya kan? Kita foto, kemudian kita kasih ke tukang bordir, mau ditaruh di sini. Ya Allah, apa barokahnya sendalnya Pak Eko? Ya. Tapi saking mulianya seperti itu, Pak. Terompahnya Nabi sampai dibuat. Nggak ada ulama ataupun keturunan Nabi yang memoto atau membuat ilustrasi sendalnya ditaruh di kepala kita. Nggak ada semua. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Cuma gambar ilustrasi terompahnya Nabi yang ada di kepala. Cuma Nabi Muhammad itu saking mulia. Yang ketiga ridho, yang kelima adalah ridho. Nah sekarang kita sisir satu-satu. Amal ismu, adapun kemuliaan Nabi Muhammad yang Allah berikan lewat nama. Fanadahu, maka Allah memanggil Nabi Muhammad birrisalati dengan pangkat kerasulan. Dengan pangkat kerasulan. Itu di Al-Quran gak ada satupun Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, beda dengan Nabi yang lain. Yang pertama, kemuliaan Nabi Muhammad dengan Allah muliakan namanya, yaitu fanadahu birrisalati. Allah memanggilnya dengan pangkat kebesarannya, yaitu kerasulan, pangkat kerasulan, pangkat kenabian. Tuh. Sama kayak kita misalnya, kita ini orang tua kita ini orang yang paling tinggi di sini pangkatnya Pak RW, ya. Dulu lagi beliau belum jadi RW, panggilnya Pak Sodikun. Sekarang Pak RW, tuh. Itu pangkat kehormatan, Pak. Ya. Artinya apa? Kita patut menghormati pemimpin kita. Ya. Enggak boleh pemimpin kita termasuk Pak RT. Ya. Dulu lagi belum jadi RT, panggilnya Pak Parihin, ya. Pak Parihin. Sekarang Pak RT. Nah, cuma pakai Pak Eko aja nggak dipanggil Pak DKM. Sampai sekarang itu nggak dipanggil Pak DKM. Ya, Pak DKM mau Pak DKM. Ya. Padahal bagus juga ya. Nah, bagus juga Pak DKM. Nah, Allah memanggil Nabi Muhammad berisalah dengan memuliakan sebagai pangkat kerasulannya. Walam yunadihi, dan beliau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil bil ismi dengan namanya. Ya Muhammad, enggak pernah. Ya, kama nada jami'a al-anbiya, sebagaimana Allah pernah memanggil nabi-nabi yang lain itu dengan namanya. Alaihimussalam, atas mereka keselamatan. Mislu Adam, seperti Nabi Adam. Ya Adam, uskun anta wa zaujaka al jannah. Adam, tuh manggilnya Adam, namanya. Ya Adam, uskun anta wa zaujaka. Mas Adam, monggo silakan, jenengan tinggal di surga bersama istri jenengan. Tuh, ya. Kemudian Nabi Nuh juga, ya Nuh, wahai Nuh. Nabi Nuh dipanggil namanya. Kemudian wa Ibrahim, ya Ibrahim. Enggak pernah dipanggil nama jabatan kehormatannya dalam Al-Quran. Ya. Wa ghairihim, dan juga
nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Musa, ya Musa idrib bi'asokal hajar. Nabi Musa, Musa, ya Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Tuh, ya. Ini adalah gambaran betapa Allah telah memberikan reward kemuliaan kepada Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Contoh misalnya Allah berfirman, qala ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul, wahai seorang yang memiliki jabatan kemuliaan adalah seorang rasul. Padahal ini lagi memanggil Nabi Muhammad. Lagi hitopnya, objeknya itu memanggil Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, balik, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepadamu. Tuh, ini di dalam surah Al-Maidah ayat 67. Wa hadza fi waqtin inzalil wahyi. Ini keterangan ini, seruan ini saat turunnya wahyu. Amma waktu mukafahati, dan adapun ketika beliau bertatapan, ya, berhadapan, faqala ta'ala nabiyina lailatul mi'raj, maka Allah berfirman saat lagi ngaji apa lagi arisan sih? Emang tanda-tanda istri solehnya begitu emang. Amin. Amin ngapa Bu? Iya, sampai kedengeran. Kirain ada lagi ngaji di situ. Sama di sini ngaji, di situ ngaji. Ya. Ketika turun wahyu, tapi ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ya Muhammad sal tu'tihu. Ya Muhammad, silakan jenengan minta. Tu'tihu, niscaya engkau akan aku berikan. Jadi cuman saat beliau sampai ke Sidratil Muntaha, setelah itu malaikat Jibril melepas tugasnya, Allah langsung menyeru Nabi Muhammad, ya ayuhan, assalamu alaika ayuhan nabi, assalamu alaika ayuhan nabi. Assalamualaikum, salam atas engkau wahai seorang nabi. Tuh, enggak bilang ya Muhammad. Ini kemuliaan dari nabi. Lalu kemudian wa ammal jismu, dan adapun jism. Nah, jism ini apalagi hubungannya dengan mukjizat. Jismnya Nabi Muhammad pengen diapain aja, itu jasadnya selalu terjaga. Ya, ada daksur itu Pak, pengen banget menggal lehernya Nabi. Saat sudah sampai di depan, karena saat itu ada sayembara, siapapun yang bakalan bisa membunuh Nabi Muhammad maka akan dikasih hadiah. Kalau sekarang mungkin miliaran rupiah, kira-kira begitu. Itu saat pengen udah memenggal itu tiba-tiba kudanya terperosok. Ya. Nabi Muhammad melihatlah ada yang terperosok itu. Ya. Ditanya, Mas, kenapa ente jatuh naik kuda? Enggak, aku pengen membunuh kamu kok. Tahu-tahu kok kuda saya jatuh. Pedangnya diambil sama Nabi. Nih pedang kamu tuh. Ya. Oh, kamu mau bunuh saya? Nih pedang kamu nih. Dikasih lagi pedangnya. Masya Allah. Ya. Saat di bawah pohon juga demikian. Nabi Muhammad sudah terhunus lehernya dengan pedang. Ya Muhammad, siapa yang bakal nolong kamu? Sekarang kamu sendirian. Ayo siapa? Apa jawab Nabi? Allah. Yakin. Nah, saat Nabi Muhammad ya mengatakan Allah, itu langsung geget. Apa geget itu? Gemeter. Pedangnya jatuh. Sur, ente siapa sekarang? Yang nolongin ente, ayo.
Aduh jangan Muhammad, saya nggak ada yang nolong saya, jangan, saya belum mati, saya nggak mau mati sekarang, saya belum mau mati. Aduh jangan, tolong jangan bunuh saya, sudah sana pulang. Jisimnya dijaga sama Allah, dimuliakan. Nah, salah satunya faida da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faida da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa'ajaba, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa atau memohon kepada sesuatu, fa'ajaba, maka Allah akan ijabah. Huwa binafsihi, dengan zatnya, dengan wasilah zatnya Allah, binafsihi ya, anhu, dan juga wasilah daripada zatnya. Binafsihi itu zatnya Nabi Muhammad. Walam yaf'al zalika, yang demikian itu belum pernah dilakukan oleh lisairil anbiya, kepada seluruh para nabi. Tuh, jisimnya Nabi ketika beliau memohon kepada Allah, beliau langsung dijawab, minta sama Allah langsung dijawab. Makanya Nabi Muhammad itu banyak mukjizatnya. Saat beliau dalam perjalanan masuk waktu sholat, pengen berwudu jamaah tuh, airnya enggak ada. Biqudratihi wa quwwatihi, biidznillah, jari-jari Nabi Muhammad mengeluarkan air pada wudu para sahabat. Itu mukjizat, ya, mukjizat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu bagian mukjizat. Jisimnya, anggota tubuhnya bisa, bahkan keringatnya pun, masya Allah, keringatnya, ludahnya, nggak ada yang satu pun ada pada tubuh Nabi yang tidak memiliki kemuliaan. Semua dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu melahirkan kemuliaan. Saking mulianya Kanjeng Rasul, mohon maaf, ketika beliau go'id atau ketika beliau hajat itu langsung tidak ada kotorannya. Itu saking Allah memberikan kemuliaan. Kalau kita kan enggak, ya. Di kita nih ada nggak yang punya kemuliaan? Mungkin ada, ya. Jangan dikira nggak ada. Panjenengan semua ini ketika panjenengan baca Al-Quran, kemudian dengan sengaja menyiapkan air putih, sedangkan baca Al-Quran 1 juz atau 2 juz bahkan sampai khatam, itu air itu diniatkan untuk disifai Al-Quran, wasilah dengan membaca Al-Quran menjadi obat lewat air itu. Nah, itulah salah satu Allah berikan karomah, ya, buat jenengan itu lewat air Al-Quran, ya. Boleh jadi ludah kalian, ludah panjenengan juga bisa keramat, bisa kemuliaan, bisa punya kemuliaan. Selama lidah kita ini nggak pernah lepas dari zikir, lidah lisan kita ini nggak pernah lepas dari sholawat, 24 jam Pak, lisan kita ini nggak pernah lepas, nggak pernah luput dari zikir dan sholawat. Boleh jadi lisan kita yang melahirkan atau mengandung ludah liur, boleh jadi bisa mendatangkan karomah Pak. Ya. Kalau sekarang, wallahu a'lam bishawab. Kalau ludah panjenengan sekarang kira-kira gimana? Ludahnya Nabi itu jadi obat Pak. Suatu ketika Nabi Muhammad perjalanan melewati Madain Saleh. Madain Saleh itu tempat kaumnya Nabi Saleh itu yang berkelek. Udah gitu menemukan sumur itu kering. Sementara sahabat pada kausan. Sumur itu diludahin Pak. Wah, lah langsung
air pada anu Pak. Tuh. Coba sekarang air keran Bapak di rumah kering, Bapak ludahin. Kayak botak sareman gak bakalan itu air tuh muncul Pak ya. Kenapa? Masalah dengan lisan kita. Betul Pak ya? Masalah dengan lisan kita. Masya Allah. Tapi jangan salah. Silakan Bapak baca itu di Google khasiat ludah basi. Khasiat ludah basi. Ya. Kalau Bapak matanya belekan merah, udah pakai ludah basi, belek. Ya. Ada koreng. Tahu ludah basi nggak sih? Bapak bangun tidur, tuh ya, peletin. Ya, tapi pakai barang kita sendiri, jangan dipelet ke Kang Jera, jangan. Bisa ngasah golok deh sembarangan loh. Ya, nah ini masalah jisim Nabi. Ya, lalu kemudian mana ini? Ya, wadhalika dan demikian itu bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW radda aina Qatadah ba'da an saqatat ila khaddihi wa nahwa dzalik. Begitu pula Pak, ini Pak luar biasa Pak. Nabi Muhammad SAW telah mengembalikan matanya Qatadah ba'da an saqatat ila khaddihi ketika matanya itu pernah ucul Pak. Mata ini kelop apa mata? Bundaran mata. Itu ada Imam Qatadah ini Pak. Matanya itu ucul, apa ucul itu cokros. Nempel ke pipi Pak. Subhanallah. Mukjizat Nabi Muhammad itu mata bisa nempel ke tempatnya. Itu jisimnya Nabi. Jisimnya, Masya Allah. Ada salah satu sahabat yang ketika Nabi Muhammad misalnya tahalul rambut diambil, kan apa ya? Ngalap barokah. Ya, ludahnya minta di ngalap barokah lah kira-kira seperti itu. Ini luar biasa. Ya. Jadi Qatadah pernah matanya ucul itu lalu kemudian dikembalikan oleh Nabi Muhammad. Wa amal atau dan adapun pemberian fa'atahullahu bila su'alin. Masalah pemberian fa'atahullahu ta'ala bila su'alin, Allah memberikan tanpa diminta, tanpa meminta. Nabi Muhammad enggak pernah, tapi udah diberikan. Ya. Udah diberikan. Apa yang belum pernah Nabi minta itu udah diberikan. Contohnya beliau adalah termasuk Nabi yang pertama kali memegang kunci surga dan Nabi yang pertama kali masuk surga qabla sairil anbiya. Oh, ya. Kemudian Nabi Muhammad pertama kali Nabi diamanahi, bahkan Nabi diberikan kehormatan memegang kunci surga pertama, dan pertama pula Nabi yang masuk surga sebelum para Nabi yang lainnya. Ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu nggak langsung jumawa Pak, dikasih kehormatan kayak begitu Pak, nggak langsung jumawa itu apa ya, senang apa-apa, oh girang gitu. Nabi Muhammad langsung bertanya, lo kayak mati? Bagaimana umat saya? Umat saya di Gereja Syariah yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang setiap malam Senin ngaji, bagaimana ini? Tuh, dilaporin sama malaikat Jibril, ya Allah, umatnya Nabi Muhammad bagaimana itu, terutama yang di Gereja Syariah. Ya bapak-bapaknya ngaji, ibu-ibunya ngaji, ya nggak ngurumpi lagi ngajinya. Bukan ibu-ibu sini, Bu, ibu ya. Masya Allah. Ibu ngedengeran nggak Bu? Kedengeran nggak Bu? Bu? Alhamdulillah. Ada salah nada ya? Oh ada, tapi ramai semua. Itulah keistimewaan ibu. Jangan macam-macam sama ibu. Walaupun beliau ramai, tapi hatinya mendengerin. Ditanya pasti tahu. Ya, tanya no. Istrinya Pak Eko, apa istrinya Pak Eko? Tahu. Kan tahu kan? Tadi Ustaz Topi ngomong apa?
Tahu. Kan tahu kan? Ya tahu. Ditanya tahu. Jenengan sinten asmane? Heeh. Oh iya Mbak Sri, ya Mbak Sri. Mbak Sri ada Mbak Sri? Mbak Sri ada nggak? Orang. Lagi halangan ya? Ada. Oh ada. Mbak Sri juga orangnya senyum, masya Allah ya. Sedekahnya banyak itu, orang senyum terus. Nah berikutnya mana ini? Wa amal ato. Inna a'tayna qala Allah Ta'ala inna a'tayna kal kautsar. Nabi Muhammad belum pernah minta al-kautsar, udah dikasih sama Allah. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad apa? Al-kautsar, telaga Kautsar, telaga yang paling diidolakan oleh setiap umatnya Nabi Muhammad. Oh, masya Allah ya. Al-Kautsar, surat Al-Kautsar ya, itu surat Al-Kautsar. Wa qala, dan dalam firman yang lain, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sesungguhnya engkau akan diberikan oleh Tuhanmu anugerah karunia, fatarda, maka kamu pun ridho, kamu pun senang. Tuh di dalam surat Ad-Duha ayat berapa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ayat kelima. Wa ammal khoto, yang keempat adalah yang khoto, yang yang keliru lah. Walaupun Nabi sudah maksum ya, artinya ada ini sisi pembelajaran, sisi manusianya. Bukan berarti itu Nabi itu salahnya sama kayak salahnya kita gitu ya. Bukan salahnya kayak kita manusia biasa, bukan ya. Fadhikrul afwi, maka Allah mematurkan ampunan qabla dzanbihi, sebelum kekeliruannya, haitsu qala, sekiranya qala Allah berfirman, afallahu anka, afallahu, telah Allah ngampuraken, angka darimu. Itu surat At-Taubah. Ini kita sedikit melihat tafsirnya Pak. Dalam ayat ini di surah At-Taubah ayat 43, afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lama al-kadzibin. Ini terkait dengan Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang munafik. Jadi ayat ini menerangkan kenapa Allah kok mengampuro Kanjeng Rasul, ada masalah apa? Jadi menurut riwayat Imam Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang meminta izin kepada Kanjeng Rasul, meminta izin untuk absen berperang ya, dengan berbagai alasan untuk tidak mengikuti jihad ya, alasannya macam-macam lah ya. Nah itu orang munafik, lagunya begitu. Makanya Ubaidillah bin Ka'ab itu Pak, salah satu tokoh munafik itu, saat mengikuti peperangan, dia di perempatan jalan itu dia melengos, mangkir sen kiri dia tuh ya. Orang-orang mah pada jalan, dia di belakang sama teman-temannya atau sama kroni-kroninya, dia sen kiri belok kiri. Nah dengan berbagai alasan untuk tidak berjihad, padahal diizinkannya atau tidak, mereka tetap saja akan tinggal di Madinah tuh, dan tidak akan ikut berjihad di jalan Allah. Allah telah memaafkan. Ini dianggapnya Allah memberikan izin kepada tokoh-tokoh munafik yang gak ikut berperang itu ternyata itu kekeliruan. Lah wong jihad itu jalan wajib kok. Wajahidu fisabilillah, wajib. Kenapa dia manggil perang? Gitu kan, Nabi mengizinkan, dianggapnya sebagai kekeliruan ya. Tapi apa? Afallahu, Allah telah memberikan pengampuran ya, pengampunan. Maka karena telah memberikan izin kepada beberapa orang munafik yang tidak ikut bersama di medan perang. Nah setelah mereka menyampaikan alasan yang dibuat-buat,
sebelum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan persetujuan atas permintaan mereka itu. Andaikan Nabi Muhammad tidak memenuhi permintaan mereka dan tidak mengizinkan mereka, tentulah rahasia mereka terbongkar tuh. Ya. Kalau seandainya mereka ini nih, ente nggak boleh saya izin perang, silakan sekarang ente harus ikut berperang. Ya, tidak Nabi izinkan untuk dia mangkir di perang, boleh jadi manuver daripada siasatnya orang-orang munafik terbongkar. Ya, maka sebab diizinkan atau tidaknya mereka tidak akan pergi bersama Rasulullah di medan perang. Nah ini dianggapnya sebagai kekeliruan gitu kan? Itu sudah dimakan. Ya, itu kan tidak hubungannya dengan jisimnya Nabi ya. Itu hanya sebagai sebuah keputusan. Lalu kemudian wa amar ridho, aima waqa minka, maksudnya apa yang waqa yang terjadi minka darimu, min tarkil afdhali wal ula, yakni maksudnya adalah meninggalkan keutamaan dan meninggalkan keistimewaan. Jadi ini sifatnya itu adalah Nabi Muhammad tidak memberikan izin kepada orang-orang yang tidak berperang. Ini hanya sebagai teknis aja lah, ya. Seperti itu. Jadi dikatakan apa yang terjadi daripada Nabi Muhammad itu berupa beliau meninggalkan fadl atau keutamaan dan keistimewaan. Nah, ini bagian daripada sesuatu yang sedikit membuat Allah mengampunkan. Wa amarido, dan adapun ridho, falam yuradda, maka tidaklah menolak alaihi atasnya Nabi, Allah tidak menolak fidyatahu, fidyahnya Nabi, wala shadaqatahu, dan sedekahnya Nabi, wala nafaqatahu, dan nafkahnya Nabi, kama raddaha, sebagaimana Nabi sebagaimana Allah menolak sodako, fidyah segala macam ala sairil anbiya, atas seluruhnya para nabi. Nah kalau Nabi ada sedekah, tapi sedekahnya kan untuk apa itu? Untuk menjadi tauladan, ya kan? Untuk menjadi tauladan. Nah salah satu contoh, fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bukan duha ya. Nabi Muhammad pernah berudhiyah, itu berkurban an ummatihi, atas nama umatnya. Ini kan keren Pak. Nabi Muhammad berkurban atas nama umatnya. Nah bagi kita panjenengan semua ini yang seumur hidup belum pernah berkurban karena dalam tanda kutip memang tidak memiliki kemampuan, Masya Allah, inilah kehebatan Nabi Muhammad. Seandainya si miskin ini taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ditakdirkan Allah ketemu sama Nabi Muhammad di surga, ya, dia pernah dikurbankan atau diwakili sama Nabi Muhammad. Nah kalau kita panjenengan semua yang sudah kemampuannya ada, alah nggak usah berkorban, kan udah ditanggung Nabi lah, kagak urut Pak, kagak urut. Ini mah yang benar-benar fakir, dia taat kepada Allah, benar-benar miskin, dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang benar-benar begitu tuh, yang sudah mendapat karomah pahala berkurban dari Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada contoh Nabi Muhammad pun diterima fidyahnya. Saat itu wa kaffaru an ummati, Nabi Muhammad telah memberikan kifarat dari umatnya bisa babil jima'i fi Ramadan, karena sebab umatnya itu ada salah satu umatnya itu yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, ada pengantin baru miskin, tapi lagunya belagu banget, udah miskin belagu. Tapi Nabi Muhammad luar biasa Pak. Saat itu pengantin baru,
Di bulan Ramadan dia keceplosan. Bu, paham gak keceplosan, Bu? Ya, lakinya gerameng, ya, harusnya dilarang sama bininya, Mas puasa Mas. Ya, ini bininya pun namanya pengantin baru digerameng, langsung nyala tuh, nyala, ting, nyala, ya kan? Akhirnya melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Padahal itu kan berat, Bapak Ibu. Orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari berat, ya, dia harus bayar kifarah. Maka orang itu lapor ke Nabi, Rasul punten, kenapa? Saya keceplosan apa? Saya kan pengantin baru. Terus, ya saya keceplosan. Ya keceplosan kenapa? Anu apa? Ya anu lah namanya pengantin baru. Oh, ya udah kalau gitu kamu bayar kifarah, masih makan tuh, makin miskin, ya. Ya Rasul, di kampung saya yang miskin cuma saya. Hah? Yang miskin cuma ente? Iya. Nabi Muhammad tersenyum, ya Allah, iya ya. Ya sudah kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Rasul, sebulan aja keceplosan, bagaimana 2 bulan katanya? Ya Allah. Nabi Muhammad tersenyum. Kalau kita kan kagak. Misalnya kita menjadi gurunya, dasar lo emang bocah kagak ngerti agama lu. Udah diajarin sama guru masih aja kagak ngerti-ngerti. Makanya kalau ngaji jangan tidur. Makanya kalau ngaji jangan pada ngobrol begitu. Nih kalau kita. Ya. Tapi Nabi Muhammad tersenyum. Ya Allah, tolong kali kalau kami ya. Ya udah deh, dikasih apa namanya makanan pokok sama Nabi. Ya udah deh, kamu kasih fakir miskin, ya salah satunya buat kamu lah. Ya, ini dari saya, fidyahnya kamu, apa kafarat kamu tuh. Nabi Muhammad seperti itu. Ini luar biasa. Ini Isya udah jam berapa? Udah lewat. Kok nggak ada main anu sih? Bunyi alarm. Nggak ada ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.